Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, film yang akan diringkas alur ceritanya berjudul The Last Winter 2006. Dengan durasi tayang selama 101 menit atau berkisar 1 jam 41 menit, pada zamannya film ini diakui banyak orang membuat rasa penasaran melonjak drastis. Dan semoga kalian bersama keluarga sehat bahagia selalu ya. Di awal film, terlihat sebuah pesawat di tengah luasnya salju. Perlahan pesawat itu merendah karena ternyata sebentar lagi akan mendarat di satu tempat. Lokasi yang berada di wilayah kutub utara bumi, tepatnya Arktik. Pesawat itu mengantar pria bernama Ed Polak, pemimpin para aktivis lingkungan di pangkalan pengeboran milik perusahaan minyak Amerika bernama Kick Corporation. Kick Corporation berencana membangun jalan di atas es untuk mengeksplorasi Arktik secara menyeluruh agar tercapainya kemandirian energi di Amerika. Ed sendiri bertugas untuk memantau langsung kinerja para aktivis selama beberapa bulan yang nantinya laporan itu akan diterima oleh Kick Corporation dan juga pemerintah Amerika. Selama berada di shelter ini, kita akan dibawa kepada beberapa anggota. Terdapat penjelajah bernama Limin, pakar IT bernama Elliot, pakar dapur bernama Dawn, anggota baru bernama Maxwell, pakar geologi bernama Abby, pakar mesin bernama Matt, dan penjelajah 2 bernama Jim. Malam itu, mereka berdelapan sengaja keluar untuk menghibur diri, bermain lempar-lemparan bola untuk sekedar seru-seruan. Sampai suatu ketika, saling rebutan bola membuat dua orang harus bertabrakan satu sama lain. Dan di sini ada satu orang yang tidak terlihat baik-baik saja, yaitu Elliot yang hidungnya tiba-tiba berdarah. Seketika, seru-seruan langsung dihentikan. Tapi entah kenapa, Maxwell anggota baru terlihat melamun di tengah-tengah hujan salju. Hal ini tidak disadari oleh siapapun. Namun anehnya, saat itu Maxwell seperti melihat kumpulan rusa-rusa yang sedang berlari. Maxwell tidak begadang sendiri pada malam itu. Ada Matt sebenarnya, tapi Matt sibuk bekerja di dalam garasi. Ketika pagi, Maxwell pun sudah siap untuk menjalankan tugasnya bersama Jim, yaitu mengeksplor. Berbeda dengan Jim yang ketika itu ngantuk berat dan secara terpaksa harus menyusul Maxwell dari belakang. Tanpa disadari, Ed sudah memantau dari garasi dan di hari pertama Ed merasa harus lebih keras lagi. Kemudian, tibalah Jim di pos pemantauan. Pos yang berada cukup jauh dari shelter utama. Di dalamnya, Jim akan membuat laporan terkait kondisi serta struktur jalan. Meski malas-malasan, namun tugas tetaplah tugas. Dengan berat hati, Jim akhirnya bekerja, di mana selama ia menulis laporan, tiba-tiba datang burung gagak. Kedatangan burung gagak itu membuatnya terkejut. Di sisi lain, Maxwell ingin memberi laporan terbaik dengan menempuh jarak lebih jauh daripada Jim. Tapi entah kenapa, di titik ini Maxwell terlihat janggal. Pergerakannya menunjukkan kegelisahan yang berlebih. Dan seiring kegelisahan itu menimpa Maxwell, cuaca mendadak tidak kondusif. Jim merasakannya sendiri selama berada di pos. Hujan salju yang tiba-tiba disertai angin kencang. Selama beberapa jam, terlihat Jim yang pulang sembari berlari. Dengan penuh tanda tanya, Jim heran kenapa Maxwell belum pulang. Ed bersama Abby langsung bertanya balik kepada Jim terkait keberadaan Maxwell. Ternyata, Jim tidak berhasil mengejar Maxwell sejak awal keberangkatannya. Dari situ Abby bersama Limin segera pergi untuk mencari. Keteledoran dan kemalasan Jim membuat Ed jelas saja marah. Dari pagi sudah tak ada niat yang berujung seperti ini. Selama marah itulah, Matt, Dawn beserta Elliot hanya bisa terdiam, mendengarkan saja petuah yang diberikan kepada Jim. Hari semakin gelap dan Abby bersama Limin terlihat tiba. Sayang, mereka tak menemukan jejak Maxwell.
Dan siapa sangka saat akan mencari kembali bersama-sama, tiba-tiba Maxwell muncul. Seketika trackernya Maxwell langsung diambil dan terbaca ia sudah berjalan sejauh 30 mil atau setara 48 km. Saat itu Maxwell langsung disuguhkan makanan. Dibiarkan rileks karena wajahnya sangat terlihat tegang. Untuk sekarang, semua orang tak mau menginterogasi Maxwell. Yang tak lama, Maxwell malah beranjak dari mejanya. Misterius dan terlihat sangat aneh tentunya. Karena merasa ada yang aneh dengan Maxwell, Elliot sebagai ahli IT dan komunikasi pun diberi tugas. Ia diperintahkan untuk meminta penjemputan Maxwell. Ini terpaksa dilakukan demi menghindari hal-hal aneh yang tidak bisa tertebak. Saat yang sama, Dawn terlihat sedang olahraga. Olahraga sejenak hingga masakannya matang. Tapi sekejap, Dawn dikejutkan oleh Maxwell. Maxwell yang entah bagaimana kuat keluar kamar tanpa mengenakan pakaiannya. Padahal cuaca di luar dan di dalam sangatlah dingin. Dingin yang tembus ke tulang. Ketika makan malam, semua berkumpul, terkecuali Maxwell seorang. Pada akhirnya karena ia tidak makan sejak kepulangannya, Jim pun harus datang ke kamar Maxwell membawakan makanan. Tugas tambahan seolah mengurus anak kecil di shelter itu, di mana Maxwell terlihat melamun menghadap jendela. Saat diajak bicara, Maxwell menegaskan ia ingin pulang saja. Merasa sudah tak kuat lagi di sini tanpa memberitahu alasan yang jelas. Ditanya berkali-kali, ia hanya ingin diam dan tidak ingin menjawab. Hanya mengamuk dan meminta pulang yang bisa ia lakukan terus-menerus. Hasilnya, Jim segera keluar dari kamar sembari menahan amarah, sedangkan Maxwell sendiri langsung ditenangkan oleh Ed. Saat itulah suasana makan malam menjadi kacau. Tak berselang lama dari membahas keanehan Maxwell, semua langsung beranjak istirahat. Jim istirahat bersama Abby karena ternyata mereka menjalin hubungan. Tapi tanpa disadari, pada malam itu juga Maxwell keluar dari kamar diam-diam. Dengan membawa video recorder, ia pun melangkah keluar. Saat matahari terbit, sisi shelter digemparkan dengan Maxwell yang tidak kunjung terlihat. Mereka pun penasaran, yang mana di kamarnya hanya terdapat tripod dan ceceran foto. Sadar Maxwell telah kabur dan pergi tadi malam, penelusuran harus dilakukan lagi. Kali ini Limin dan Jim yang berangkat untuk mencari. Mereka mengikuti terus jejak kaki Maxwell hingga pada akhirnya mata mereka tertuju kepada jasad membeku. Tak salah lagi, itu adalah Maxwell. Maxwell yang tadi malam berjalan keluar tanpa pakaian dan sekarang ia tewas dalam keadaan tak layak. Mirisnya, fakta itu harus terkuak dengan diiringi suara burung gagak. Burung gagak yang sedari tadi sudah mengambil satu persatu bagian untuk disantap. Saat itu juga, dibawalah jasad Maxwell dengan penuh kesedihan. Anggota baru yang harus dijemput dalam keadaan tragis. Kematian yang menjadi kabar bahagia bagi burung-burung gagak, tapi tidak bagi para anggota lain. Setiba di shelter, Ed dan yang lain merasa tak percaya. Satu persatu dari mereka hanya meratapi apa yang dibawa Jim dan Limin. Tentu ini pertanda buruk yang harus dicari tahu. Tak ada tanah, jasad Maxwell pun hanya diletakkan saja di luar shelter. Kondisi bersalju tentu tak akan menyebabkan pembusukan dan oleh sebab itu solusi ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Lalu, ditontonlah dokumentasi yang dibuat Maxwell tadi malam. Maxwell berkata, ia belakangan dibuat gelisah dengan keberadaan entitas misterius. Maxwell ingin memperlihatkan sesuatu, tapi anehnya tak ada apa-apa yang terekam. Tapi di akhir video, tiba-tiba Maxwell diserang oleh satu makhluk. Dari rekaman itu, cekcok langsung terjadi di antara Elliot dan Ed. Ed yang masih bebal bahwa semua berjalan aman, sedangkan Elliot hanya mendapat gelisah dan juga luka yang kembali kambuh. Luka di hidung yang didapat akibat bertabrakan dengan Jim sebelumnya.
Malamnya, Jim keluar sejenak untuk melihat kondisi Maxwell. Sampai sekarang ia dibuat tak habis pikir. Di saat yang sama, Matt terlihat sibuk untuk bekerja. Malam-malam begini, Matt belum istirahat, di mana ia ingin membenahi satu mobil agar bisa digunakan. Terlalu semangat sampai-sampai tangannya dipenuhi luka. Dari situ, Jim langsung bergegas menemui Elliot, menyuruh Elliot mengirim permintaan agar regu penjemput bisa ditambah. Perintah itu pun segera diusahakan oleh Elliot. Namun sayang, sistem tiba-tiba mengalami gangguan. Jim sendiri belum tahu ada masalah pada sistem. Ia sibuk merayu Ed untuk mundur dari misi ini, di mana selain Ed, Abby pun turut dirayu. Tak berselang lama, Elliot terlihat sedang berbaring di atas kasur. Entah bagaimana, Elliot sudah mengeluarkan banyak Fanta. Jelas, Jim langsung syok tak karuan. Ia hanya bisa menyebarkan kabar buruk ini ke tiap orang, dan hasilnya 6 orang yang tersisa berkumpul. Benar saja, Elliot dipastikan telah tewas tanpa alasan. Celaka, kabar buruk tak berhenti sampai di situ. Datangnya regu penjemput di esok hari bukanlah jawaban dalam mengatasi masalah ini. Siapa sangka, pria yang membawa pesawat dalam keadaan mabuk alkohol, dan fakta tersebut baru diketahui ketika pesawat akan mendarat. Hasilnya, suara pesawat yang mendekat menjadi malapetaka bagi banyak orang. Baik bagi orang-orang yang ada di pesawat dan juga para anggota yang ada di shelter. Tabrakan tak bisa lagi dihindari. Yang parahnya lagi, pesawat itu menyebabkan kerusakan parah di area shelter sebesar 85%. 3 orang kru yang ada di pesawat tak bisa diselamatkan lagi. Dan sayangnya, satu anggota harus terluka berat dan ia adalah Matt. Matt yang saat itu sedang berada di garasi. Beruntung Matt masih bisa bernafas, meski luka yang ia dapat sangat sulit untuk membuatnya bertahan. 2 snowmobile harus rusak total. Ruang gerak di shelter pun semakin terbatas akibat kobaran api. Dengan situasi yang semakin memburuk ini, masing-masing dari mereka langsung memutuskan satu cara. Berdiam diri di shelter bukanlah solusi, yang mau tak mau sebagian dari mereka harus mencari pertolongan. Dan setelah diputuskan, Dawn, Limin beserta Abby tetap menunggu, di mana Jim beserta Ed segera berangkat dengan berjalan kaki. Aneh, tak lama dari kepergian 2 orang itu, tiba-tiba Limin melamun, dan ia hanya berdiam diri saja di luar shelter. Selama berjalan, Jim dan Ed hanya membawa sebuah flare yang akan dinyalakan sekiranya mendekati kota. Saat yang sama, Limin telah pergi dan hanya menyisakan sepatu saja. Disitulah keanehan kembali muncul, yang entah bagaimana jasad Maxwell telah berpindah. Seingat Jim dan Ed, Maxwell diletakkan di depan shelter. Tapi sekarang jasad itu berada beberapa kilometer jauhnya dari shelter. Misteri yang tak bisa dijawab ini membuat Jim dan Ed beristirahat. Cuaca yang terlalu dingin membuat mereka bergegas untuk menghangatkan tubuh lebih dulu. Sepanjang malam, kobaran api sangatlah diandalkan sebelum mereka akan melanjutkan lagi perjalanan menuju kota ketika matahari terbit. Namun saat yang sama, Abby mendapati Dawn yang sengaja menikam Matt. Tak jelas apa yang mendasari tingkah Dawn, tapi Abby meyakini Dawn telah mengalami gangguan jiwa. Keganasan Dawn membuat Abby melawan seketika dan berujung Dawn harus terbentur sampai-sampai lehernya terpelintir. Seiring berjalannya waktu, kejanggalan ini semakin memburuk. Ed bersama Jim yang sibuk menghangatkan badan pun dikejutkan dengan penampakan beberapa rusa yang tiba-tiba melintas. Di sisi lain, Abby hanya bisa bersembunyi saja di lemari. Tanpa ia ketahui, perapian Ed dan Jim dihampiri oleh makhluk raksasa berwujud rusa. Yang tak berselang lama, Jim dan Ed harus terkapar.
perasaan kian memburuk di momen itu. Namun bisa dipastikan rusa raksasa itu yang menjadi pelaku utama. Entah merupakan penampakan atau bukan, Jim meyakini makhluk-makhluk itu terkubur ratusan juta tahun di dataran Arktik. Pada akhirnya, akibat pengeboran minyak bumi, makhluk-makhluk itu berhasil menemukan jalan keluar. Dan seketika, Jim segera menembakkan flare ke langit, di mana peluang bantuan datang sebesar 50 berbanding 50, yang seketika nyawa pun harus dikorbankan. Singkat waktu, terlihat Abby yang tersadar di rumah sakit, yang mana siaran TV memperlihatkan bencana buruk menimpa Amerika. Ia pun sadar bahwa seisi rumah sakit telah kosong dan hanya menyisakan dirinya seorang. Pada akhirnya Abby keluar dari rumah sakit itu, dan ia mendapati seisi kota dipenuhi jeritan dari banyak orang.